Iya, di situ tuh kan nyimpankan punya orang. Bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya, dia ngurus perkarnya si A, hakimnya ini uangnya di-store ke dia. Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD meyakini uang sebesar 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg yang ditemukan di kediaman ex-pejabat Mahkamah Agung, MA, Zarof Richard dalam perkara vonis kasasi Gregorius Ronald Tanur bukan milik yang bersangkutan. Dia mengatakan uang dan emas itu hanya dititipkan oleh orang yang berperkara untuk diberikan kepada hakim yang menyidangkan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan alasan uang dan emas itu bukan milik Zarof Richard karena yang bersangkutan bukanlah hakim tetapi hanya pejabat administratif di MA. Saya yakin, uang dan emas bukan punya dia, Zarof Richard. Dia kan bukan hakim. Dia kan hanya pejabat. Dia mengurus perkara ke orang seperti Zarof ini kan? Dia kan yang kita baca, ini uang untuk perkara ini untuk perkara ini, katanya dikutip dari YouTube Terus Terang Mahfud MD yang dikutip pada Rabu, 30 Oktober 2024. Mahfud juga meyakini uang suap yang dititipkan ke Zarof Richard lebih banyak lagi jika berkaca dari lamanya yang bersangkutan melakukan tindakan haram tersebut. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung, Kejagung, menyebut Zarof Richard sudah selama 10 tahun menjadi maklar kasus di MA yaitu sejak tahun 2012 hingga 2022. Sementara, kata Mahfud, uang dan emas yang ditemukan Kejagung di kediaman Zarof Richard itu belum sempat dibagi ke hakim. Itu pun mungkin hanya yang belum dibagi, semuanya sudah dibagi. Ini sudah ada catatannya, jelasnya. Mahfud juga menduga Zarof Richard masih menjadi maklar kasus meski sudah pensiun sebagai pejabat MA sejak 2022 lalu. Dia menduga hal tersebut lantaran Zarof Richard telah tersandera dengan orang-orang yang menitipkan kasus kepadanya. Bisa saja dia masih dipercaya karena dia dianggap berhasil untuk mengkoordinasikan. Sehingga mafia-mafia itu bisa saja nyandera, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, tersebut. Kejagung menangkap Zarof Richard dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan berujung kematian dini Sera Afriyanti pada Kamis, 24 Oktober 2024. Penangkapan terhadapnya dilakukan setelah Kejagung menangkap 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur yaitu Rintuah Damanik, Mang Apul, dan Heru Hanindyo. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar mengungkapkan Zarof Richard tidak hanya terseret dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur, tetapi juga diduga menerima suap dari perkara lainnya. Dia menyebut dugaan Zarof Richard menjadi maklar kasus, Markus, ketika masih menjabat sebagai Kapusdiklat MA. Adapun total uang yang diterima Zarof Richard selama menjadi Kapusdiklat MA pun tak main-main yaitu hampir 1 triliun rupiah. Saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapusdiklat yang tadi saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di MA dalam bentuk uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Jelasnya dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta pada Jumat, 25 Oktober 2024. Sebagaimana yang kita lihat di depan ini yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920.912.303.714 rupiah, disambung Kohar. Kohar menuturkan Zarof mengaku menerima uang sebanyak itu dari suap perkara di tingkat MA selama 10 tahun. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan ini dikumpulkan mulai tahun 2012 hingga 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas, jelas Kohar. Dia juga menyebut penyidik Kejagung kaget ketika melakukan penggeledahan di sejumlah kediaman Zarof dan menemukan uang hampir 1 triliun. Bahkan, Kohar mengungkapkan penyidik juga menemukan emas seberat puluhan kilogram. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget ya, tidak menduga, bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun rupiah dan emas yang beratnya hampir 51 kg. Itu turnya. Model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Ya terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Kalau kamu main-main ke saya, ini bisa dibuka oleh sopir ya? Bisa dibuka sama dia. Dan itu kasus ini udah dimuat di majalah loh. Ada seorang pejabat di Kejaksaan Agung, istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Kenapa? Sudah tahu dia dibiarin aja karena takut. Jadi modus umum itu Pak terjadi. Modus umum, korupsi itu dititip. Berarti Pak kasus Zarof Richard ini yang 920 miliar lebih. Lalu ada emas 51 kg emas itu belum tentu itu punya dia semua ya? Oh, saya yakin bukan punya dia. Dia kan bukan hakim. Betul. Dia hanya pejabat. Dia PNS, betul. Sama dengan sekretaris Mahkamah Agung kan bukan hakim. Iya. Yang kemudian korupsinya sangat besar itu. Kan bukan hakim mereka.
Dia ngurus perkara ke orang, bagi ke hakim. Sama dengan si Zarov ini kan, Ya. dia kan yang kita baca di beritanya, ini uang untuk perkara ini uang untuk perkara ini. Betul. Sudah sejak tahun 2012. Sampai 2022, Pak, 10 tahun, itu, Pak. Iya, itu pun mungkin hanya yang belum dibagi, yang lain sudah dibagi. Iya kan? Begitu Itu ya. yang belum dibagi, sudah ada catatannya, ini perkara untuk ini, perkara ini. Ya, dan itu tertangkap karena yang Surabaya itu kemudian diselidiki, dikejar, karena kok bisa membebaskan orang nggak masuk akal, dicari oleh kejaksaan, ketemu. Dan Pak sudah pensiun masih juga melakukan itu ya. Itu artinya kan sudah pensiun 2 tahun lalu. Kemudian dia masih menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus kasus di Mahkamah Agung. Iya, bisa saja dipercaya karena dianggap dia berhasil kan mengkoordinasikan itu. Selama ini efektif mungkin ya. Iya, sehingga mafia-mafia itu bisa saja nyandra. Kamu, saya titip perkara ke ini. Oh, saya sudah pensiun, nggak bisa, pokoknya harus bisa. Kan bisa aja begitu. Kalau orang sudah terlanjur salah kan bisa disandera begitu. Katakanlah dia mau berhenti, tapi karena sudah mafianya terbentuk, Iya. nggak bisa dia mengelak Mau ya. bertobat pun tidak bisa. Begitu ya. Oleh sebab itu hati-hati ya, kepada teman-teman di mana aja lah di instansi. Kalau Anda berbuat salah, nanti Anda tersandra. Mau bertobat pun susah. Ya kayak itu, kayak Zarov itu. Sejak tahun 2012. Nah, itu sebenarnya menarik kalau dari uang 1 triliun itu ya. Dicari lagi, ini perkara untuk siapa saja dulu gitu kan. Perkaranya dibuka lagi. Itu makanya Pak, kalau kita lihat 10 tahun, kan banyak sekali, bisa 10 sampai ratusan perkara Pak itu akhirnya diatus oleh vonisnya oleh Iya. Zarov ini. Iya. Bagaimana itu? Apakah kejaksaan harus membuka itu kasus satu persatu supaya ketahuan uang itu dari mana, siapa yang memberikan? Menurut saya iya, ya kejaksaan harus buka itu. Itu kan yang saya lihat ya waktu penggeledahan itu kan ada catatan ini perkara ini yang belum diberikan kan gitu Iya, kan. harusnya diberikan ke sini, harusnya diberikan ke Iya sini. kan? Betul. Nah itu dibuka lagi perkaranya, bukan diperkarakan dulu ya, dibuka, dipelajari kasusnya. Nah itu bisa juga disidangkan kembali kalau menyangkut orang yang tidak bersalah dihukum karena menjadi kambing hitam, karena penyuapan itu tidak salah, tolong dia dihukum, dibayar hakimnya. Itu bisa PK. Tapi persoalannya di dalam hukum itu kalau terdakwa itu bebas, ya itu jaksa tidak boleh PK menurut aturan gitu. Nah, tetapi ini bisa dibuka lagi. Saya kira pemerintah bisa memulai dari kasus ini ya, dari Kejaksaan Agung, bisa Mahkamah Agung juga bisa buat timnya sendiri. Ya, orang berharap Pak bahwa ini bisa jadi kunci untuk membuka mafia peradilan yang lebih besar. Karena kalau lihat jumlah kasusnya sangat banyak kasusnya yang bisa dibuka. Lalu kemudian orang-orangnya masih bisa ditanyakan, masih bisa ditelusuri.